Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu yang saya cintai, alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam, sesi yang ke-28. Hari ini kita akan membahas 4 prinsip mengajari anak bagian yang ketiga, yaitu at-taujih, mengarahkan. Ketika kita sudah mengamati kecenderungan anak-anak kita mengamati potensi anak-anak kita, maka insya Allah kita faham kelebihan dan kelemahan anak-anak kita. Nah, di saat itu, maka tugas kita selanjutnya adalah mengarahkan potensinya, mengarahkan kecenderungannya kepada hal yang lebih baik, kepada hal yang insya Allah akan membawanya kepada kesuksesan hidup di masa mendatang. Nah, materi ini akan membahas apa saja yang bisa kita lakukan dalam mengarahkan anak-anak kita menuju kepada yang lebih baik. Mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupannya, mengarahkan kepada potensinya, perkembangan potensinya, dan kemudian menjadikan anak-anak kita memiliki keterampilan, memiliki kemampuan, dan wawasan yang memadai untuk bekal kehidupannya kelak. Satu hal yang harus digarisbawahi adalah mengarahkan itu bukan memaksakan. Ya. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kita, memaksakan ego pribadi kita kepada anak-anak kita. Memaksakan cita-cita yang belum tercapai dalam diri kita, lalu kemudian memaksa anak untuk mengikuti keinginan kita. Nah, kuncinya adalah bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah pada keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Dalam hal memerintah keluarga mengerjakan sholat, kita harus bersabar. Maka demikian pula ketika kita mengajari anak-anak kita tentang ilmu pengetahuan, mengarahkan anak-anak kita tentang belajar ilmu, mengarahkan anak-anak kita agar mereka mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat dan sesuai dengan potensinya. Nah, Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwa ajari anak kalian sesuai dengan zamannya. Anak-anak kita hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Anak-anak kita disuguhkan kepada kemudahan akses internet, akses media sosial, dapat mendapatkan informasi demikian mudah, mencari ilmu apapun di media sosial demikian mudah. Maka kita sebagai orang tua pun perlu mengerti, perlu memahami kondisi anak-anak kita sekarang, bahwa mereka berbeda dengan kita. Mereka tidak sama dengan kita. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengarahkan anak-anak kita? Yang pertama adalah mengenalkan dan memberikan kepada mereka gambaran berbagai macam profesi. Banyak sekali profesi yang bisa digeluti untuk menjalani kehidupan di masa depan. Ya. Ada dokter, ada insinyur, ada ahli IT, ada pedagang, dan sebagainya. Maka kita berikan kepada anak-anak kita gambaran tentang profesi-profesi itu, ilmu apa yang harus dipelajari kalau dia ingin menekuni profesi itu.
boleh juga dikenalkan kepada orang-orang, teman-teman kita yang memiliki profesi yang dimaksudkan. Nah, berikutnya adalah memberikan kepada anak kesempatan memilih dan berargumen tentang pilihannya. Jadi kita tidak semena-mena, tidak semata-mata memberikan instruksi anak harus memilih A atau B. Tetapi anak-anak kita berikan kepada mereka kesempatan memilih jurusan yang diinginkan, memilih mempelajari apa, dan berargumen tentang pilihannya. Pada saat pilihannya memang argumentatif, sesuai dengan potensinya, dan itu merupakan sesuatu yang bermanfaat, akan banyak sekali diperlukan di masa yang akan datang, kita sebagai orang tua mendukung dan memfasilitasi. Dan kemudian pada saat pilihan anak berbeda dengan pilihan kita, maka hendaklah kita berlapang dada. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 199, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udil aqwa wa'mur bil urfi wa'id anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya. Maafkanlah, lapang dadalah ketika kita memberikan pendapat, ketika kita memberikan arahan, lalu anak kita memiliki pilihan yang berbeda dengan argumen yang masuk akal, yang logis, ya, maka sebagai orang tua mendukung dan memfasilitasi pilihannya, tidak memaksakan kehendak. Karena ketika orang tua memaksakan kehendak, bisa jadi anak akan terbebani. Ya. Langkah yang berikutnya adalah menyerahkan segala keputusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak doa, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya anak-anak kita diarahkan, dibimbing, dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa orang tua adalah salah satu doa yang makbul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak tertolak, yaitu dakwatul walid. Yang pertama doa orang tua. Yang kedua dakwatus shaim, doa orang yang berpuasa. Dan yang ketiga doa dakwatul musafir. Yang ketiga adalah doa seorang musafir. Nah, maka kita sebagai orang tua memperbanyak doa untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk, diberikan bimbingan, diberikan keistiqomahan, menjadi anak yang penuh semangat, percaya diri, memiliki potensi yang mendukung keislamannya, mendukung kemanfaatannya, sehingga anak-anak kita menjadi orang-orang yang berkualitas dan memiliki manfaat di muka bumi ini, menjadi orang terbaik, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita cintai, orang tua cintai. Kesuksesan anak adalah kesuksesan orang tua. Maka marilah kita memperbanyak doa untuk anak-anak kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.